hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yuradu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya, termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yuradu aliyah amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBPT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara apa? Syariat. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya Sataf tariku umati salasan wasapina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok. Semuanya sesat di neraka, kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Nah, itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesen begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi maling. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini rungono tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Sebenarnya kalau ngaji tempat-tempat saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, ya saya kalau tidak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling banter kamu sebagai manusia itu hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu, paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan tidak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang tuh sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi juga pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat sama. Lagi sing nate ngaji fikih semir itu enggak malah haram tuh. Sing sunat apa? Merah. Lah jadi misalnya dari KNO terus semir ada apa negara dua? Gaul banget. Nah, akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi itu sebagai kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan ya boleh pakai kekerasan.
Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai ngendikan fadribu bisa orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok pembunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat, kata mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Jadi cara bahasa kasarnya berapa hari mereka kenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan, rano najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet ge gendera demo. Ya ora tempat ge gendera to, bedino mulang urusan apa? Najis. Mulang kate jelimet ra karuan. Ana mutada mutamayiza, muhayyizah tahayyirah sampai mbono sing damun akhlak to aqua ambek ora aqua. Iku entek energi menapa? Entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat itu dipandu, kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Kemudian saat ini kita hitung, ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya, artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu, oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi ganti duit ile. Paham ya? Oposisi ganti duit napa? Ile. Ngurusi vaksinnya dewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nate ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung di penggalih. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, ini rasa tidak ada jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, ada jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala komsin. Ini rumah tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, itu hanya bunyal Islam ala komsin. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat
Wasomi Ramadan, wahadil baita manistato ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara wajib melindungi. Atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun gaya faksi tertentu, anti negara, negara balane Amerika. Ini gaya faksi tertentu anti Israel. Gaya bambu runcing dewe, gawe senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena menari. Kalau ini pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kula omong. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sampai kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya. Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa, jadi karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot, karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun, ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya, dan itu rakyat yang sah, karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak mengakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta, itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara, juga mengakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden, sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masyumi, ngakui proses bernegara secara konstitusional, sehingga Basim ya ikut Masyumi saja, ke kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet K4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara, itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya pada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara, dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jamaatul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam, tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, ngomong sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih, karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qolatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di Quran qolatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sajane urung level ini amanah, lagi nah, padahal Nabi nyuruh talzam jamaatul muslim. Terus pokoknya kalau umumnya orang Islam. Mana kula nu pun berapa cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten ate salat tahiyat masjid orang. Mergo umumnya wong ra salat yo melu ra salat. Saking kula lho guys, tapi itu tiru. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan itu tak hitung secara strategi menapa. Nah, toko-toko kula tak ngene kula udah seneng. Wah, cocok ini Gus Ba, umumnya wong. Nah, kula nggih iso biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Nanti bakule nggih bangga. Gus Ba sering darung mriki.
Aku loh terang urusan orang cerita ulama marung muruah orang buan. Bapak yang ngomong Islam marung ya napa? Marung. Termasuk ngomong kasus sini duwe. Akhir kan teman-teman. Misalnya nyenengi tonggo selingkuh akhir kan teman-teman. Pokoknya saya ngomong-ngomong mah. Ini penting kan. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku senang darani Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% yang keramat tungkak, yang doli, Islam kabeh KTP-nya. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya dong. Doli Jogja Bunti Pasar Kembang Pasar. Nah kalau nanti penelitian kemarin kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang mlebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu orang persen. Ya ini buang Islam ra penting, Islam ra kanggu mergo WTS. Ya tapi akhirnya gara-gara rabu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen itu masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Memang kamu matun Islam mayoritas sudah ditopang Islam BTS maling dan sebagainya. Bedanya kiai lah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sering jualan sing gundul-gundul. Dari itu apa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas. Dalam jamaatan itu ngaji kita. Makanya wa mustamiun. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus jalannya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi. Bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul. Tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditegur jadi orang NTT. Paling bupati ini Kristen, yang penting nggak berbangun masjid. Misalnya Mustafa begini hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya nyarat gubernur Islam. Yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Nah, itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, Kak, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting benar, itu sensitif. Nah, takut ngono sensitif. Mau berbalik ngaji ini sensitif. Senangannya kok takut sing sensitif. Takut sing umum mau. Misalnya takut sing umum, lah penake piye ke wong Islam? Ya duwe uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di duwe ora dosa lho, kan. Tapi mungkin di sepuro pangeran. Tapi ini penting ngaji. Jadi ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesan Nabi napa talzam jamaatan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang.
Karena warahmati wasiat kullase. Kalau kita ngaji secara tasawuf ya warahmati wasiat kullase. Kulo sering ngaji teng santri-santri. Kulo ada ngaji kulo nganti nangis. Kulo ceritani. Kulo niku ulama. Kulo sering numpak mobil pribadi, sering ngebis gitu. Ketemu preman sering kulo sering lunga dhewean. Tak ceritani. Kita ini sebagai mukmin kan meyakini warahmati wasiat kullase. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana dan lewat siapa saja. Kalau kita misalnya jadi kiai, wah sementing ngurusi santri. Sekali lunga dhewean kecelakaan. Wong sing dalan-dalan rata-rata wong fasik. Sing sering memberi pertolongan dini nek ana kecelakaan ning dalan-dalan ya wong ning dalan-dalan. Ora ngarep Pak Kiai. Ya ora ngarep wong pati soleh tenanan. Tapi ternyata Allah membuat orang di jalan-jalan hikmahnya banyak. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan pertolongan dini saat ada kecelakaan. Mereka adalah orang-orang gara-gara ning dalan-dalan ana kesasar takok alamat ditakoki. Kowe tahu di ganjaran zona alamat wong kesasar. Kok kita ora tahu ning dalan? Tapi ternyata rahmati Allah dilipat nang ning dalan-dalan kita lunga ning ndi karo alamate takok orang yang di jalan. Kita harus iman karo rahmati wasiat kullah. Rahmatnya Allah di mana? Nanti kalau ulama lagi biasa tentang terminal, ketemu macam-macam gitu biasa. Cara pulau gitu biasa, tak mau coba rahmati wasiat apa? Kalau biasa orang ini. Ya artinya ya kita harus iman. Dan saat kita meyakini mayoritas bahwa rahmatnya Allah Taala itu mayoritas, Islam juga mayoritas. Kita merasa saat di pondok ya kumpul orang Islam, saat di terminal kumpul orang Islam, ninggalan di kumpul orang Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif. Terminal gitu cabut itu fasek kabeh. Baru ngono butuh ngisi gitu wis wong fasek wong bayar. Kok dalili, ngomong kok bayar fasek. Nah, gue malah iso ngisi kan. Fasek Allah, penting nyediakno WC kena bengi. Di Bang Soleh rabi fasilitas. Fasek Allah. Jadi contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kulas. Lah kulasnya ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji nih, ya, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar. Dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji, bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah. Memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu kini kitab Muslim. Muslim itu dua kitab, yang satu paket dengan Bukhari apa? Muslim. Dua kitab yang diyakini sahih setelah kitab buah. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab buah adalah kitab Bukhari nama Muslim. Dan lewat kitab sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulai iki ngalim-ngalim Jawa orang berjubahan. Umumnya wong nganggo hemis. Ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim mau memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang kasih matan bin macam, tapi ini kemauan ya wong tertentu jubarang gitu, semua ngalim. Nah rapati ngalim kata, tapi nak jubarang mau dapat terus, mau ngalim-ngalim kali beru mesti biasa-biasa lah. Mana? Oh, saya terkuat ya tenang. Saya ngomong-ngomong apa?